Halo semuanya, balik lagi dengan Natasha di episode Live in Indonesia. Seperti yang aku janjikan di video minggu lalu, hari ini aku mau bahas tentang reverse culture shock. Apa aja sih yang aku alamin ketika aku kembali ke Indonesia setelah tinggal di Korea selama 5 tahun. Nah, jadi mungkin teman-teman merasa, culture shock lagi balik ke Indonesia. Padahal kan, karena kamu di Indonesia, culture shock apanya culture shock gitu kan. Cuman percaya nggak percaya aku ngalamin itu, apalagi saat awal-awal balik Indonesia ya. Yang pertama itu yang paling jelas adalah buang sampah. Mungkin buang sampah itu terdengar sepele ya, cuman di Korea itu aku terbiasa misahin sampah. Jadi sampah kertas sendiri, sampah kaleng sendiri, sampah plastik sendiri, terus sampah makanan sendiri, terus yang sampah biasa sendiri gitu kan. Kalau misalnya kalian lihat apartemen tour aku di video yang ini, kalian tuh pasti ngeh kalau misalnya di apartemen aku ada beberapa tempat sampah gitu buat misahin. Sedangkan di Indonesia kan semua jadi satu ya, apalagi di rumah gitu gak dibeda-bedain lah tong sampahnya, jadi satu tong gede gitu. Dan aku tuh saat awal pulang Indonesia tuh kayak, aduh nggak enak buangnya di satu tempat, apalagi barang-barang yang kira-kira bisa daur ulang gitu, kayak kertas, terus kayak plastik gitu kan, dibuang di satu tempat, terus ditambah dibuang sampah makanan juga ke situ. Jadi itu aku kayak, sayang, kayak gimana gitu, kayak apa sih orang-orang tuh kayaknya cip-cip kayak gimana sih, gak enak gitu loh. Jadi itu aku gak biasa banget, kayak Yang kedua adalah tentang penggunaan kartu kredit dan kartu debit ya. Kalau misalnya di Korea, aku juga pakai Samsung Pay, jadi kemana-mana tuh tinggal pakai HP, itu bisa, nggak usah bawa dompet gitu. Bahkan mau belanja 100 won pun pakai kartu tuh bisa. Sedangkan pas di Indonesia kan nggak bisa ya, dan Samsung Pay itu belum se-widely use itu di Indonesia, jadi kemana-mana masih harus bawa dompet. Dan aku tuh orangnya jarang pakai cash, jujur jarang banget bawa cash. Dan ada pernah sekali waktu aku belum lama pulang ke Indonesia, terus aku ke supermarket, aku hanya bawa dompet isinya kartu kredit dan kartu debit gitu kan. Mau belanja, tapi belanjanya nggak banyak juga, nggak sampai 50.000 waktu itu. Terus pas mau bayar, mbaknya bilang, gak bisa kak pakai kartu, minimal 50.000. Terus aku diketawain sama adik aku gitu. Nggak ada yang mau cash lagi kita gitu. Akhirnya mau nggak mau ngegenapin 50.000 supaya bisa bayar pakai kartu. Itu bener-bener yang aku kayak oke. Jadi kayak bener-bener beda gitu loh, karena kebiasaan kan di sana cashless, sedangkan di sini belum se-widely use itu untuk cashless gitu. Yang ketiga mungkin adalah dengan sistem public transport ya. Jujur aku untuk naik public transport di Jakarta terutama itu masih ngeri-ngeri sedap ya. Sedangkan kan kalau di Korea kemana-mana naik subway bisa, naik bus bisa, sedangkan di Jakarta kemana-mana harus naik mobil, harus naik grab, harus naik taksi gitu. Kalau naik bus, naik angkot itu jujur nggak dikasih juga, dan aku juga ngeri sejujurnya. Karena ya kalian tahu sendiri ya kondisinya seperti apa gitu kan. Naik MRT pun dari rumah aku belum ada yang deket, jadinya malah aku jadi jarang keluar sih. Dan terus juga jarang jalan kaki sejak ke Indonesia, karena jujur panas banget guys Jakarta gitu kan. Jadi kalau di Korea tuh aku bisa jalan sampai kayak 6.000 sampai 10.000 langkah dalam sehari, sedangkan pas gitu nyampe Indonesia dapet 3.000 aja udah syukur banget gitu. Kayak sebenarnya nggak banyak banget sih yang reverse culture shock, tapi lebih ke situ. Terus kemudian adalah yang keempat, mungkin lebih ke sistem di Indonesia kali ya. Kemarin kayak aku ke bank itu lama banget guys, bener-bener kayak nunggu customer service itu lama banget. Dan kalau di Indonesia kan beda ya, customer service sendiri, teller sendiri gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di Korea kan semua jadi satu gitu, jadi mau ke siapa aja tuh bisa, semuanya bisa dilakukan. Terus adalah di Indonesia tuh kalau transfer antar bank itu cukup mahal ya biayanya. Cukup mahal ya biayanya. Dan sedangkan ke Korea tuh kalau kita daftar yang namanya open banking, itu ke bank manapun, dari bank manapun itu gratis biaya transfer gitu. Jadi ya kayak pas kayak ini ya, aduh ini kena biaya transfer. Ada sih memang beberapa bank yang gak membebankan biaya transfer antar bank ke nasabahnya, cuman bank-bank gede kan rata-rata ngasih admin biaya transfer ya, dan itu tuh kayak lumayan. Terus juga kalau tabungan juga ada biaya adminnya gitu kan. Kalau di Korea tuh aku nggak ada biaya admin sama sekali loh guys. Cuman memang
bunganya jauh lebih kecil kalau di Korea tabungan dibandingkan di sini ya. Ya gitu deh. Jadinya kayak ya itu perbedaan gitu. Terus kemudian juga dari online shop kali ya, online shop delivery gitu-gitu. Kalau di Korea mungkin karena negaranya kecil jadinya cepet banget, hari ini pesan besok nyampe tuh bisa. Dan selain Jeju itu sisanya biaya ongkirnya biasanya sama, jadi kayak udah ketahuan nih pasti segini. Sedangkan kalau di sini kan Indonesia sangat-sangat luas ya guys, jadi tuh pasti makin jauh makin mahal. Pernah aku sekali ngecek di e-commerce barang yang aku mau beli itu cuman kayak 50 ribuan tapi ongkirnya 60 ribu, terus aku kayak gak jadi beli, malah ongkirnya gitu karena jauh. Ada beda di situ sih. Aku sekarang kalau belanja online lihat dulu ongkirnya, mikir-mikir gitu. Kalau dulu di Korea kan banyak yang free ongkir juga, dan kalaupun bayar ongkirnya flat rate gitu, dan pengirimannya juga cepat gitu. Kalau di sini kan ada yang kayak kilat, express gini-gini, one night gitu-gitu kan, banyak banget macamnya. Kalau di sana tuh cuma express sama non express doang, dan harganya rata-rata kalau udah lewat online shop itu online shop udah kerja sama ekspedisinya, jadinya harganya flat gitu. Dan bahkan dari berbagai perusahaan ekspedisi, perusahaan logistik yang ada di sana juga, mau beda perusahaan harganya tetap sama gitu. Jadinya kayak ya udah tahu gitu kalau mau belanja, oh ongkirnya sih ini gitu. Kalau delivery makanan gitulah ya di Korea itu, di application-nya biasanya ada tulis nih jam segini nyampe, dan biasanya jam segitu pun nyampe. Kalau misalnya nggak nyampe biasanya kadang suka dikasih kompensasi apa gitu. Jadi ya kayak tepat waktu sih kalau di Korea. Kalau di sini kan lebih banyak jam karetnya ya guys ya. Yaitu salah satunya sih. Terus juga mungkin kalau dari dunia kerja itu, kalau di Korea kan orangnya pali-pali sekali ya, cepat-cepat sekali. Kalau di Indonesia kan lebih santuy. Kalau misalnya di Korea aku nggak pali-pali orang Korea, tapi gitu sampai Indonesia tuh aku lebih cepet dari orang Indonesia yang santuy. Jadi ya kayak aku berasa ada di tengah-tengah gitu, dan kadang ada kayak sedikit mungkin kayak gak match gitu. Kadang kayak ini tuh harusnya cepet bisa, tapi kenapa lama banget ngerjainnya, jadi tuh kadang kesal sendiri. Cuman ya itu namanya ya penyesuaian lagi lah ya gitu. Namanya juga pindah kota lagi kali istilahnya. Aku kan di Korea kan udah 5 tahun juga, setelah tinggal 5 tahun kemudian baru balik lagi ke Indonesia, dan Indonesia juga banyak berubah, pastinya perlu penyesuaian juga gitu kan. Ya mungkin hari ini videonya singkat aja, sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga menghibur, semoga kalian ikut ketawa pas aku cerita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalain loncengnya juga biar kalian jadi yang pertama kali tahu kalau aku ada upload video baru. Dan jangan lupa untuk thumbs up today's video. Dan kalau kalian punya komentar tentang video ini, atau kalian punya kritik dan saran, ataupun kalian punya request, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @natasha.js buat kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi, dan kita bisa bahas hal-hal seru lainnya di Instagram juga. Thank you guys for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.